Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Berkah bersama elektronik. Di sini kita kedatangan kipas merek Cosmos 12 in atau yang disebut kipas meja. Kipas meja, katanya kipas meja. Menurut yang punya katanya keluhannya hidup bang kipasnya, tapi giliran dinyalain berisiknya bukan main, krisik katanya. Akhirnya badan mah adem tapi mata kagak bisa merem, artinya keberisikan giliran kipasnya nyala. Nah, berisikan. Nah, di sini nanti kita akan coba apa aja yang menjadikan penyebab berisiknya. Mudah-mudahan ketemu. Kalau sekiranya nggak ketemu ya udah kita ganti aja sama yang baru, yang universal gitu. Cuman kita mau coba dulu bener apa enggak hidup gitu. Coba speed satunya dulu. Wow, kretek. Oke, seperti itu katanya keluarnya. Jadi suaranya berisik banget. Di sini ada beberapa faktor atau beberapa penyebab, bisa juga ini baru dianalisa atau baru saya prediksi. Mudah-mudahan kerusakannya antara bosing aja gitu. Cuman untuk memastikannya kita coba bongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Keras juga. Solder mana solder? Kalau ketemu penyakitnya syukur, nggak ketemu kita ganti aja sama yang baru. Oke, di sini dia pakai kapasitor ganti, udah pernah diganti nih, kapasitor 1,5. Dia pakai ini dinamonya dinamo Cosmos untuk 16 in sebenarnya nih, udah gantian. Di sini udah gantian dinamonya, pakai diameter buat 16 in. Dia copot geleng-gelengnya, nih kipas nggak bakal bisa geleng-geleng. Di sini kita akan sedikit memberikan tutorial khususnya untuk para pemula. Mudah-mudahan apa yang dijadikan bahan tutorial ini sangat bermanfaat untuk para pemula. Kalau untuk para teknisi mah udah nggak aneh, udah nggak bingung, udah nggak keder dan nggak bikin masalah. Pokoknya udah makanan sehari-hari dah kalau buat teknisi mah. Tapi di sini kalau buat pemula mudah-mudahan sangat bermanfaat. Tetap kita harus hati-hati dalam istilahnya pembongkarannya juga, walaupun dianggap sepele kadang-kadang menyulitkan juga. Di sini ada sepi nih, di sini atau ada pakunya, kita lepasin dulu pakunya nih. Bang, kalau Berkah bersama ngejual bosingnya gak bang? Di Berkah bersama ngejual bosing maupun kapasitornya buat alat-alatnya, buat spare part gitu. Selain spare partnya jual juga gak bang dinamonya? Di Berkah bersama juga jual dinamonya, baik itu dinamo 6614, 6616, 7116, 7118, baik bosing maupun yang sudah double bearing gitu.
Bang, kalau umpamanya dinamo regensi di Berkah Bersama juga ada gak Bang? Dinamo regensi buat ukuran baling-baling 16 maupun baling-baling 20 di Berkah Bersama juga ada. Baik itu yang aluminium yang untuk regensi maupun yang tembaga. Oh gitu. Bang, berarti kalau umpamanya Berkah Bersama tokonya di mana Bang posisinya? Posisi Berkah Bersama posisinya ada di Jalan Sunan Giri RT 1 RW 3 nomor 28 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karangtengah. Patokannya di mana Bang? Patokannya di dekat Alpamidi gitu. Selain dinamo kipas, Berkah Bersama ngejual dinamo apalagi Bang? Dinamo mesin cuci juga ada, baik itu pengering maupun pencucinya, yang aluminium maupun yang tembaganya. Gearboxnya juga ada, kapasitornya juga ada. Masalah harga insya Allah bersahabat. Nah, di sini kapasitornya udah kita copotin. Nah, di sini asnya nih, nanti kita periksa asnya. Sebelum kita periksa asnya, kita bongkar dulu dah gitu. Nah, di dalam membongkar atau ini hati-hati di sini karena ketarik salah satu benang putus dapat mengakibatkan mati total. Yang tadinya hidup cuman berisik, kita salah cabut, kita salah tarik, malah jadi mati total nih. Di sini kita pegang nih. Tujuannya kita pegang. Begitu kita tarik gampang tuh, jadi aman, jangan sampai bet gitu, jangan. Hati-hati. Nah, kipasnya udah buduk juga ini, kipasnya udah buduk, kotor banget. Tuh, oke. Pokoknya mudah-mudahan berhasil. Ini habis kita bongkar, apakah ini kipas hidup, masih hidup apa enggak? Jangan-jangan pas dibongkar bukannya bener malah mati. Nah, kita coba lagi. Baik nih, kita coba pakai multi, sebab habis saya bongkar takutnya kecabut malah putus benang. Akhirnya udah kita saya pasang bosing, udah rapi-rapi, ternyata gara-gara kesalahan kita nyabut malah mati. Nah, di sini sesudahnya kita copotin semua, kita tes lagi hidup gak mas ini. Nah, di sini kan belum kita colok nih saklarnya. Tuh, di sini hidup tuh, posisi hidup. Berarti sesudahnya kita cabut nggak ada masalah, nggak ada yang ketarik benangnya. Bang, saya emang nggak bisa ngukur, nggak ada multitesternya, belum punya multitester. Nah, berarti kalau umpamanya kita di rumah atau namanya baru belajar, baru mau ubrak-abrik barang yang ada, belum sempet beli alat, tapi kita udah nyoba ubrak-abrik. Nah, sekarang kalau umpamanya kita udah diubrak-abrik, kita nggak punya alat ukurnya, pengen tahu gimana hidup apa enggaknya dinamo. Nah, di sini kita coba pakai nih obeng, kita colokin aja langsung dengan posisi di sini udah on udah. Nah, kita coba colokin. Nah, di sini ada suara getar tuh, ada suara getar, berarti menandakan kipas hidup, dinamo ini tetap hidup. Nah, kita lepas nih tuh, berdiri tegak. Nah, kita cabut tuh, dia jatuh. Sekali lagi untuk meyakinkan tuh, kita begitu. Kalau udah punya tester sih nggak perlu pakai ini. Kalau belum punya tester, kita pakai itu aja dulu. Namanya kita baru bongkar ubrak-abrik, belum sempat beli alat. Nah, kita nyoba aja dulu. Itu cara nyobanya. Kita bersihin dulu. Kita coba ganti bosing.
Bang, bosingnya ukuran berapa sih Bang? Nah, di sini kita menggunakan bosing untuk kipas meja. Kita pakai bosing, ukuran bosingnya 8 mili. Mahal dong Bang kalau ganti alatnya. Enggak, di Berkah Bersama juga enggak mahal. Paling juga 2000 ganti dua-duanya. Karena di sini ada depan, ada belakang. Meng, awas apa lu? Nih, ada belakang, depan belakang kita ganti. Emang harus dua-duanya Bang? Diharuskan enggak, cuman diusahakan untuk ganti dua-duanya, sebab dia datang bareng pergi bareng. Takutnya kalau umpamanya kita ganti satu doang, dapat 1 bulan atau dapat 2 bulan yang akan datang, yang satu lagi rusak gitu maksudnya mah. Jadi sekalian aja, mumpung sekalian bongkar, kita ganti semuanya. Jangan sayang-sayang duit 2000 tapi awet ke depannya. Tuh, nih yang lamanya nih. Tuh, udah butak kayak orangnya nih, kayak yang ngomong tuh, butak banget udah. Bisa longgar karena longgar. Mana tadi bosingnya coy? Nih, kita ganti dengan yang baru ya. Nih. Bang, cara pasang bosing gimana? Nah, ini kayak balik semula lagi aja nih. Tuh, tinggal pasang. Ininya pasang lagi, kelemannya pasang lagi, tuh baru kita pakai kunciannya nih. Kunciannya nih pakai kuncian tuh, usahakan biar kagak pegal, biar mempersingkat, biar nggak makan tenaga. Tuh pakai mur, baut dan mur, cos gini. Tuh kan udah tuh kenceng, udah tinggal kita ketok aja, udah ketok juga beres. Yang penting kita tahu dulu penyebabnya nih rusaknya gini. Oh, kipas mati total atau macet doang atau istilahnya berisik, putaran lambat. Nah, di situ dulu kita, yang penting kita tahu mati total disebabkan apa gitu kan. Biasanya kalau umpamanya kipas mati total seperti merek Miyako, Cosmos, Maspion, Sanek, GMC, nah biasanya kerusakan kalau mati total belum tentu pada dinamo, dia punya pius. Apa sih Bang yang namanya pius? Pius mah namanya, pius itu buat pengaman atau bahasa itu sikring, dia punya sikring gitu. Kok pius bisa mati Bang? Bisa, pius itu sebagai pengaman. Kalau pius itu sebagai pengaman, jadi kalau umpamanya kapasitor, mana kapasitor nih, kalau kapasitor ini kurang nilainya, umpamanya dari 1,5 mikro, sekarang sisanya tinggal 700 atau 0,7, dari 1,5 tersisa 0,7, berarti dia udah hilangnya aja, kapasitasnya itu udah hilang separuh, berarti putaran itu bisa jadi lambat. Emang bisa diukur Bang kapasitor? Bisa. Jadi di sini ada angka 1,5, kita ukur dengan alat digital. Alatnya nih seperti ini nih seperti ini, sama dong sama ini. Nah, perbedaan kalau ini mah nggak bakal bisa ngukur nilai kapasitor seberapa besar atau tersisanya kapasitor. Yang bisa ngukur ini kapasitor digital namanya nih, yang digital. Di sini ada tulisan tuh, di sini ada tulisan 2U, 20U. Nah, ini buat kapasitor digitalnya tuh. Jadi tuh, usahakan nanti kalau umpamanya mau jadi teknisi yang handal, usahakan punya kapasitor seperti ini buat multitester untuk seperti ini. Yang begini kita punya, yang ini kita punya, jadi enak kerja itu gampang, kagak rubah-raba gitu. Jadi pakai alat pasti gitu.
Nah, kalau kapasitor ini nilainya kurang, maka lilitan pada atau tembaga di sini bakal jadi panas. Nah, panasnya dia umpamanya melebihi dari derajat, maka pius itu mati. Mana sih pius ya? Nih, pius barangnya. Nih, barangnya pius nih di sini nih. Nih, pius. Bang, posisi pius kalau di dinamo di belah mana bang adanya? Nah, kebenaran di sini masih ada nih piusnya tuh, masih kelihatan tuh, masih nongtot tuh. Nah, ini dia nih. Nih, pius nih, namanya pius nih, nempel. Dia posisinya nempel pada lilitan ini nih barangnya nih. Nah, artinya dia supaya bisa kontrol, dia mengontrol kalau apabila ini lilitan terjadi panas yang disebabkan oleh satu kapasitor, dua bosing macet, as rusak, nih asnya rusak, maka dia akan macet nih atau putaran lambat. Ketika putaran lambat, maka lilitan ini panas. Kalau lilitan ini panas, daripada terbakar, akhirnya pius ini mengalah. Nih, ini bakal mati nih, gitu. Ketika ini mati, bang, bisa gak kalau umpamanya matinya pius terus dipelintir doang jadi hidup? Bisa, pertanyaannya pasti bisa hidup. Cuman bahaya gak bang? Pasti bahaya. Kalau ini udah dililit begini, kondisi udah hidup, semua udah diganti, bosingnya udah kita ganti, asnya masih bagus, kapasitor udah kita ganti. Tapi ketika berjalannya waktu, entah itu 6 bulan atau 8 bulan yang akan datang, ketika kapasitor ini nilainya kurang, maka pius ini udah nggak bisa nolongin. Akhirnya bisa terjadi terbakarnya dinamo. Begitu, saudara, maksudnya. Nah, kita lanjut lagi untuk pemasangan bosing yang kedua. Nih, bosing yang keduanya. Mana dia yang satu lagi? Mana yang satu lagi? Nih dia. Nih, satu lagi kita pasang. Nah, biar nggak ada dusta di antara kita. Kita pelan-pelan aja, saudara. Yang penting paham. Buat para pemula, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan ketika udah pada bisa jadi usaha, gitu. Bang, saya mah pernah sering gagal. Sama, saya juga masalah gagal mah udah bukan sekali dua kali. Gagal mah udah nggak kehitung, gitu. Bahkan hampir putus asa dah main begini juga, biar kata-kata orang mah ya orang kerjaan gampang. Iya, kata yang pinter mah, kita mah namanya ngubrak-ngabrik. Udah semangat banget, yang ada tadinya hidup malah mati, gitu. Tadinya rusaknya begini, rusak satu jadi dua, rusak dua jadi tiga. Nah, jadi di sini kita pelan-pelan aja, mudah-mudahan bermanfaat. Bang, bikin videonya jadinya kepanjangan, ya namanya pengen bisa mah atau pengen istilah akurat, biarin panjang juga, dengerin wae, mudah-mudahan bermanfaat. Tuh, bang, bosen videonya kepanjangan, berarti kita niatnya nanggung, gitu aja poinnya, gitu. Bang, kalau alat-alat mesin cuci jual juga gak bang? Jual alat-alat mesin cuci seperti gearbox, seal pengering, terus pulinya, terus pen bell, timer spin, timer wash, gitu. Selain alat mesin cuci, apalagi bang? Kipas dan mesin cuci, alat-alat blender juga kita jual, gear, areng, terus mounting, pisaunya, alat-alat magicom juga jual, termostat kita jual juga, terus piusnya kita juga jual, switch otomatis ada, elemen penghangat, elemen anti basi juga ada, gitu. Bang, bengkel elektronik, berkah elektronik di mana bang? Di Jalan Sunan Giri, RT 1 RW 3 nomor 28, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karangtengah. Patokannya dekat Alfamidi, saudara. Kalau kebenaran lewat mampir, gitu.
Nah, ini udah kepasang, kita minyakin. Kita minyakin dulu saudara. Tuh. Tuh, kita minyakin dulu sebagai pelumas awal. Nah, untuk memastikan asnya, untuk memastikan as ini masih bagus apa enggak, kita bersihin dulu dah. Nih. Tuh. Sesudahnya bersih, di sini ada karat-karat hitam. Kita coba dulu. Nah, jangan diamplas saudara, gini-gini jangan diamplas, sebab diamplas bukannya bener malah tambah dekok, umpamanya tambah baret gitu. Nggak usah pakai amplas, kita sesuaikan ukuran diameternya aja, jangan sampai salah paham, gagal paham. Kadang-kadang malah diamplas, nah diamplas malah jadi legok. Di sini nggak perlu diamplas, kita cukup begini aja nih, kita buang karat-karat kecil atau debu-debu gitu kan, jangan diamplas tuh. Jangan sampai diamplas, cukup begini aja tuh. Kita bersihin tuh. Nah, kita raba-raba nih pakai kuku. Di sini tuh kuku saya panjang, tujuannya bukan buat apa-apa, buat ngukur as aja tuh di sini tuh. Kalau sekiranya ngegedrug efek baret atau dalam, nah dari sini kan ketahuan tuh. Tuh. Nah, di sini posisi masih aman. Tuh, insya Allah. Tapi ada tuh agak legok nih. Tuh. Nah, seperti ini nih sebenarnya udah nggak layak nih tuh. Seperti ini udah nggak layak. Tuh. Ini kita ganti aja nih sama yang baru, nih udah nggak layak tuh. Sangat terasa di kulit aja terasa, apalagi di kuku tuh. Tuh. Kasihan konsumennya, ntar balik lagi nih kipas. Nah. Nggak jadi, ini buang aja yang begini nih. Kita ganti asnya dulu dah di sini. Ini asnya yang lama nih. Tuh. Ini as lama udah legok, kita ganti aja asnya, kita pergantian as. Nih, wah ini masih mulus tuh, cakep, ini cakep. Kita pasang lagi baling-balingnya nih, baling-balingnya kita pasang tuh. Ini baling-baling ini ada manfaatnya gak bang? Ada, buat baling-baling dinamo. Ini sebenarnya baling-baling ini manfaatnya, baling-baling buat ngademin ini. Kalau baling-baling ini depan belakang buat ngademin lilitan ketika berputar. Nah, diademin nih. Kalau ini yang nggak ada baling-baling, di sini akan mudah panas. Nah, manfaat baling-baling ini buat ngademin di sini nih, gitu. Kalau baling-baling yang gedenya, nih baling-baling yang ini buat ngademin kita. Kalau umpamanya baling-baling ini buat ngademin dia nih, manfaatnya, gitu saudara. Nih kita ganti yang begini nih, ada lagi tuh. Nah ini buat ngademin tuh supaya adem. Nyamuk ganggu baik. Oh. Oh. Ketok-ketok. Kok diketok-ketok bang? Nah tujuan diketok-ketok supaya dari bosing yang ini ketemu bosing ini lurus, sangat lurus. Tujuannya diketok-ketok tuh, jadi putarannya gampang tuh tujuannya. Itu asal jangan dibanding-banding aja, diketok-ketok mah nggak apa-apa. Kalau dibanding-banding itu baru salah aturan main. Aduh, ngopi dulu saudara. Aduh, mana ini?
bor-bor. Oke deh, tuh enak banget nih. Usahakan kalau mau jadi teknisi punya nih, beli bor-bor begini nih, bor 12 volt, beli biar cepet kerjanya itu, biar mempercepat waktu pekerjaan. Tuh, biar mempersingkat waktu pekerjaan. Oke, tuh maknyos. Bosing udah kita ganti, as udah kita ganti, kapasitor kita ganti sekalian karena di sini nilainya tadi tinggal 800 nano gitu. Kita ganti yang baru, ganti yang baru aja sekalian biar awet gitu. Mana nih, kita ganti sama yang baru tuh ya, kita ganti sama yang baru biar puas konsumennya kalau diganti yang baru. Jangan sampai ada di servis mah nggak awet. Nah, jangan sampai kita mendapat keluhan. Kita hindari keluhan-keluhan yang pada nyervis, hindari keluhan. Wah, di barang kalau udah diservis katanya nggak awet, hindari. Kita usahakan lebih baik kita ganti yang baru gitu, karena memang usia dinamo ini udah lama. Nah, kapasitor ini nilainya udah berkurang. Emang bisa berkurang bang? Bisa, karena dia seperti baterai, ada masanya terus dari 1,5, 1,4, 1,3 terus sampai 0,8 seperti ini. Udah sisanya 0,8 atau 800 nanofarad gitu. Akhirnya kena putaran lambat tuh. Kita usahakan jaga kualitas pekerjaan kita untuk konsumen supaya puas. Kalau konsumen itu puas, insya Allah rezeki kita juga jadi lancar gitu. Usahakan konsumen itu jadi puas. Kalau konsumen itu puas, rezeki kita jadi lancar. Ini kita pakai selang bakar nih, pakai selang bakar, nggak pakai solasi tuh, nggak pakai selang bakar, pakai selang bakar aja tuh. Kalau kita udah berusaha membuat konsumen itu puas, tapi kita ternyata ada kerjaan yang masih salah, nah itu mah udah istilahnya kita udah berusaha yang terbaik tapi tetap aja ada kegagalan. Itu mah hal-hal yang biasa, namanya juga dokter juga berusaha untuk menyehatkan pasiennya, tapi masalah kesembuhan mah di tangan Tuhan gitu. Sama begini juga, yang penting mah kita berusaha yang terbaik. Kalau umpamanya tetap ada keluhan, insya Allah kita nggak salah, karena bukan kepingin kita, bukan niat yang disengaja. Jangan sampai kita udah tahu asnya rusak nih, udah tahu kita asnya udah begini nih, rusak nih, udah agak rusak, tapi kita paksakan mudah-mudahan kuat ini 2 bulan. Nah, itu yang kita hindari. Kalau emang kita udah tahu ini bakalnya kuat 2 bulan, kita ganti aja. Supaya apa? Supaya puas konsumen. Mungkin dia 1 tahun, 1,5 tahun. Nah, kalau umpamanya kita ada kesalahan, udah legok nih, contoh ini udah legok, udah baret, tapi kita paksakan. Nah, yang penting mah hidup 2 bulan juga aman. Nah, sebenarnya kita udah ada niat, istilahnya salah satu pekerjaan yang kita niatkan gitu. Jadi akhirnya dapat 2 bulan itu rusak gitu. Atau ini nih, wah ini juga masih lumayan, katanya masih lumayan, 2-3 bulan mah aman. Padahal kita udah tahu gitu. Ini udah berkurang, cuman yang penting mah hidup. Nah, yang hal-hal yang seperti itu kita hindari gitu. Maksudnya mah ini kita ganti, ini kita ganti. Nah ya, insya Allah aman gitu.
nggak mahal ini, paling juga kapasitor 3.000, 5.000, itu paling mahal juga 5.000. As ini paling jual di toko-toko 7.000. Kalau Bosing 2.000, kapasitor 3.000 sampai 5.000. Tapi konsumen itu insya Allah puas. Konsumen itu insya Allah puas. Kalau konsumen itu udah puas, nanti konsumen bakal ngabarin nama tetangganya, saudara-saudaranya. Nah, disitulah rezeki kita berjalan, dibalik kepuasan konsumen. Tapi kalau kitanya udah diniatin, udah 2 bulan yang penting mah hidup, itulah yang harus kita hindari. Hal-hal yang seperti itu yang harus kita hindari. Nah, di sini jangan sampai salah masang. Nah, untuk masang setang ini, nah ini kan udah lepas nih. Kita, wah masangnya gimana ini? Begini apa begini apa begini? Nah, kadang-kadang kita bingung. Namanya baru mah nih. Di sini hati-hati kita dalam pemasangan ini juga. Nah, yang bengkok ini nih, tuh bengkok ke sini, arah bengkok tuh, ini ke sini, tuh, ini di sini. Jangan sampai begini nih. Jangan, atau begini enggak nih, udah posisinya begini tuh yang bengkoknya ini ke sini tuh, jangan sampai salah penerapannya aja. Wah, baunya kurang panjang ini, dia tadinya udah lepas, baunya kemana tahu. Bautnya tadinya udah lepas, kemana tahu. Kita ganti. Juragan baut mana ini, juragan baut? Perlu santai saudara, pelan-pelan aja, yang penting aman kipasnya. Kepuasan konsumen rezeki kita, kepuasan konsumen rezeki kita, gitu. Kekecewaan konsumen adalah penyakit buat kita kalau udah buka bengkel, gitu. Hilang kepercayaan. Jangan sampai konsumen itu hilang kepercayaan pada kita. Ketika dia udah nyervis, hilang rasa percayanya. Di sini tuh, mana Jia? Tang potong. Masuk, set. Tancap yang ini tuh. Tinggal kita pasang ini nih, gearbox. Nah, ini gearbox buat kanan kiri atau putaran arah angin. Di sini. Di sini di batas kota ini menatap. Bautnya udah pada hilang saudara. Kita nuturin nih. Oke, sebelum kita bungkus, kita pastikan dulu bahwa ini dinamo udah nggak ada kendala. Jangan sampai ini udah pada terpasang, ini udah kita pasang, begitu kita tes malah bermasalah, masih ada masalah, kita kerjaan 2 kali. Nah, sebelum kita bungkus, kita coba dulu perputarannya. Tuh kretek. Nah, di sini kerusakan gearbox. Tuh, gearboxnya rusak. Kalau kreteknya. Nah, di sini gearbox itu rusak. Siap gearbox. Gearboxnya mana? Siapin.
gearbox bisa gitu. Tapi di sini gearboxnya rusak ternyata saudara. Gearboxnya rusak. Aduh, Mas Budi, kamu kok loyo? Gara-gara seminggu nggak ditegur kamu. Mas Budi, kamu kok loyo? Gara-gara seminggu nggak ditegur kamu. Gearboxnya coy, coba kita ganti dulu gearboxnya. Kalau gearboxnya udah diganti masih bermasalah juga, berarti asnya kurang mundur, gitu aja. Jawabannya kan kita simple karena asnya baru kita ganti. Mas Budi, kamu kok loyo? Gara-gara seminggu nggak ditegur kamu. Oke deh. Ternyata gearboxnya juga bosku yang rusak. Gearbox rusak, as rusak, bosing rusak. Panen spare part yang rusak. Halus. Cabut, berarti aman. Tes lagi. Oke. Nah, udah geleng-geleng aman. Tadi kretek karena yang bikin kretek nih. Sekarang berarti tinggal pemasangan dan pembersihannya aja. Covernya dia kemana tuh? Cover depannya. 1, 2. Nah, untuk pemasangan cover takutnya baunya udah pada nggak ada, hati-hati jangan sampai kebablasan malah kena lilitan. Kadang-kadang salah baut kepanjangan akhirnya nojos ke lilitan. Begitu hidup, begitu kita pegang kesetrum. Nah, disitulah lilitannya itu kena tojos atau ketusuk dengan baut. Biasanya banyak kejadian seperti itu. Begitu baunya nggak ada nih, kurang 1, totalnya sekali dipasang baunya kepanjangan, akhirnya malah nembus ke lilitan, pada lilitan. Akhirnya begitu dinyalain menyala, tapi dipegang nyetrum. Bang, yo kipas dipegang nyetrum. Nah, di situ mah berarti ada yang ketojos atau ada kabel yang kena body gitu.
menghantarkan arus listrik. Jos, gitu aja coy. Nah ini tinggal dibersihin nanti nih, biarin dah yang punya yang suruh ngebersihin. Yang penting mah kipas sudah aman, nggak apa-apa. Karena di sini kita lagi memberikan tutorial, nanti biar dah kalau udah jadi mah yang punyanya aja suruh bersihin. Buat para pemula mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, apa yang saya kerjakan, mudah-mudahan kedepannya bermanfaat buat para pemula. Tetap semangat walaupun mengalami satu kegagalan atau beberapa kali kegagalan. Jangan putus asa dalam kegagalan, tapi di balik setiap kegagalan adalah benih keberhasilan. Gitu. Kegagalan adalah benih keberhasilan. Maknyos anginnya juga mantap saudara. Badai, anginnya badai. Ntar kita tes. Nah ini pelatuk atau tarikan. Ada yang bilang pelatuk, ada yang bilang tarikan buat kanan kiri. Ada yang bilang pelatuk, ada yang bilang tarikan. Sama aja, yang penting mah fungsinya jia juga. Gitu. Udah pada kagak ada, di sini diadain jadinya, dilengkapin aja. Udah pada kagak ada, di sini diadain. Di sini diadain. Mana dia? Lubangnya dia. Wah salah nih, bukan punya dia nih. Ini bukan punya dia nih. Bukan, ini pendek. Bukan punya dia nih, udah rombakan nih. Cari saudara, kita ganti aja. Ini yang biasa buat kipas aluminium, itu babet pendek. Dua tipe tuh pendek. Cari yang di sini. Ada. Oke, kita coba sekarang nih, kita coba dari speed satunya. Kita coba speed 1 sesudahnya pemasangan bodi udah kepasang. Nih tarikannya udah kepasang tuh. Kita coba nomor 1. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, nomor satunya mantap, anginnya tuh jauh sama yang tadi mah jauh banget dah. Ini mau badai, oh puting beliung kalau begini mah tuh, kembung, ngomongnya kembung. Nomor 2, nomor 3-nya badai. Putaran angin, arah angin, gearbox nih yang kita ganti, gearboxnya udah diganti, yang kretek di sini udah rusak gearnya dia nih. Nah sekarang kita coba perhatiin, tuh kita coba lagi tuh. Oke, cukup sekian dari saya nih tutorialnya buat para pemula, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kerusakan kipas ini yang bikin agak macet nih, bosingnya udah rusak nih, udah melebar, disebabkan asnya juga ternyata rusak nih. Tuh ngegedrug tuh, terasa banget tuh buat kulit tuh, pakai kuku terasa itu. Jadi udah ini diganti, kapasitornya kita ganti, gearboxnya kita ganti itu. Nah jadi kipas ini walaupun second, sebenarnya banyak alat-alat yang diganti baru. Insya Allah awet, kalau udah begini awet gitu. Ini masih orinya banget ini, tinggal dibersihin, dicuci, kinclong lagi gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau umpamanya sekiranya kurang lengkap atau kurang akurat, saya mohon maaf.
Kalau memang istilahnya cukup memuaskan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat para pemula. Untuk para teknisi yang begini udah nggak aneh, udah nggak membingungkan, udah nggak keder, udah makanan sehari-hari. Tapi kalau buat pemula, insya Allah bermanfaat. Karena kalau umpamanya kurang-kurang dijabarin, kalau kurang-kurang diterangin, bikin puyeng juga kena kepala. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.